Oke, yang pertama adalah saya perkenalan secara garis besar ya. Nanti kita buka undang-undangnya bersama. K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Standar Keselamatan Kerja Industri, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 penerapan sistem manajemen K3. Untuk apa tujuannya? Untuk pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan pekerja, dan efisiensi kerja sebenarnya. Kenapa? Karena kita di Indonesia biasanya kayak gini. Yang kecelakaan 2 orang. Yang kecelakaan 2 motor. Yang nonton berapa motor dan berapa mobil? 20. Ya? Bikin macet nggak? Efisiensi kerja tercapai nggak akhirnya? Seperti itu dong. Ada peristiwa misal mahasiswa bunuh diri dari lantai 4. Yang bunuh diri berapa orang? Yang nonton berapa orang? Puluhan. Ketika produktif kan akhirnya. Walaupun pernah ada peristiwa bunuh diri di jembatan penyeberangan yang sebelah timur itu, tapi sekarang nggak ada hantu di sana. Jadi hantu itu mitos, kecuali di Islam. Coba kita jam 6 sore. Bajunya warna merah. Makanya buktikan silakan. Baik, kita buka tentang peraturannya. Oke, nantinya kita duplikat aja ya. Baik, ini masih ejaan lama ya. Biasanya kalau membaca undang-undang seperti ini, pasal 1 itu biasanya tentang istilah. Pasal 2 itu ruang lingkup. Baru kemudian pasal 3 itu isinya. Syarat-syarat keselamatan kerja dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya ledakan. Bisa nggak kalian baca secara cepat? Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Cuaca. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan, dan seterusnya. Ini adalah syarat-syarat keselamatan kerja. Lalu banyak ya diatur di situ. Kemudian pasal berikutnya mengenai pengawasan, yang mengawasi langsung adalah direksi dan ahli keselamatan kerja yang ditugaskan mengajarkan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini. Lalu dilanjutkan pembinaan dan seterusnya.
Jadi yang bertanggung jawab di keselamatan dan kesehatan kerja siapa? Direktur. Di bawahnya direktur siapa? Manager. Pengawas atau kita sebut dilakukan oleh panitia pembina keselamatan kerja PPK. Siapa yang bentuk? Direktur dengan legalisasi dari Menteri Tenaga Kerja. Di perusahaan tersebut ya. Dan syarat untuk menjadi sekretaris PPK 3 itu memiliki sertifikat K3. Sertifikat K3 paling murah 3 juta. Kalau kalian mau mendaftar sekarang itu sangat banyak peluangnya. Nanti lulus langsung punya sertifikat K3. Karena nggak semuanya di sini kan kalian kan nanti jadi penyedia halal semuanya. Karena apalagi kan pelatihan penyedia halal untuk tahun ini kan nggak ada. Karena anggaran dialihkan untuk yang namanya dan antara atau makan bergizi gratis. 3 juta berlaku 5 tahun, nanti setiap 3 tahun sorry nanti ada penyegaran yang harus dilakukan. Oke, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian Permenaker tentang SMK3 tahun 99. Kemudian HACCP dan GMP. HACCP dan GMP. Apa itu HACCP dan GMP? HACCP kepanjangannya apa? Yang pernah kuliah keamanan pangan? Hazard Analysis Critical Control Point. Kita berarti dapat A berarti. Hazard Analysis Critical Control Point. Kalau GMP? Good Manufacturing Practice. Practice. Baik. HACCP Hazard Analysis Control Critical Control Point artinya apa? Itu untuk menguji tingkat keamanan dari bahan pangan. Artinya apa? Artinya HACCP itu merupakan K3-nya pangan lah gitu lah. Kalau K3 biasa tadi tentang manusianya, tenaga kerjanya, kalau HACCP itu K3-nya pangan. Kalau GMP, Good Manufacturing Practice, itu tentang apa? Prosesnya. Practice itu kan pekerjaan, proses. Oke, kita lihat ya tentang HACCP dulu ya. Saya buka ini aja ya. Ada nggak di Indonesia HACCP regulasinya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang khusus untuk HACCP nggak ada. Adanya apa? SNI-nya. SNI itu apakah regulasi? Bukan, itu standar. Ketika standar ini tidak dijalankan, apakah dapat sanksi? Enggak. Yuk kita buka. Ini ya. SNI 014852/1998 tentang sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis HACCP. Kan tadi kan Hazard Analysis and Critical Control Point serta pedoman penerapannya. Baik, yuk kita coba kupas ya. Kemarin siapa yang ikut kuliah keamanan pangan? Angkat tangannya. Cuma 1 orang. Banyak. 3 orang. 4, 5. A semuanya? 6. A semuanya? A semuanya? A tidak? Lupa, ya sudah. Oke. Kemarin diminta menganalisis
analisis HACCP nggak? Atau cuma ngerti aja tentang HACCP? Cuma ngerti ya Pak. Cuma ngerti aja, nggak ada prakteknya. Oke, saya berikan praktek sedikit. Standar ini merupakan adopsi secara keseluruhan dari CAC RCP 11969 Rev 1997 Recommended International Code of Practitioner Principles of Food Hygiene Next Mechanized and Critical Control Point HACCP System and Guidelines for its application. Jika ada yang kurang dimengerti maka merujuk pada standar yang ada di atas. Apa? Baik. For Prinsipnya HACCP itu apa? Mengidentifikasi bahaya dan tindakan pengendaliannya sama seperti K3. Tapi untuk apa ini? Untuk apa? Untuk menjamin keamanan pangan. Kalau tadi K3 untuk menjamin apa? manusia. Keselamatan SDM. pekerja. Bahasa Inggrisnya K3 itu apa dalam bahasa Inggris? Safety. OHS, Oh iya. Occupational Health and Safety. Jadi kalau ada petugas OHS atau petugas K3 itu istilah yang sama. Tapi biasanya industri itu nggak ada istilah OHS, adanya apa? HSE, Health and Safety Environment. Nah, pejabat HSE officer itu harus memiliki sertifikat K3. Tujuannya apa? Untuk menjamin keselamatan pekerja. Tugasnya apa saja? Membuat sistem, mengontrol sistem. Yang ketiga apa? Menjamin bahwa sistem tersebut diketahui oleh para pekerja. Caranya bagaimana? Bisa banyak cara. Satu, dengan pengadaan publikasi. Yang kedua dengan apa? Morning briefing. Yang ketiga, pembuatan video kecelakaan kerja. Yang keempat, bisa melakukan evaluasi berupa tes tertulis pada para pekerja. Sehingga biasanya orang HSE atau orang OHS bisa disukai, bisa tidak disukai. Bisa disukai, bisa tidak disukai. Kenapa? Karena orang HSE itu wajib tegas pada siapapun, termasuk pada direktur, termasuk pada investor yang jadi tamu di situ. Kalau di site produksi biasanya ada beberapa helm yang bisa untuk dikenali. Putih itu biasanya untuk tamu. Pekerja itu biru. Pekerja umum ya biru. Pekerja teknis itu kuning. Pekerja darurat itu merah. Ada yang pernah jalan sampai ke Pertamina kilang minyak? Enggak. Ada yang pernah? Oke, ada yang pernah belum? Pernah? Pernah. Di mana? Cilacap. R4 Cilacap ya. Bersama pantai. Baik. R4 kilang minyak ya. Ikut ngoplos minyaknya enggak? Enggak. Enggak apa-apa ngoplos. Kilang minyak ya. Potensi bahaya terbesar yang ada di kilang minyak itu apa? Bakaran. Api, kebakaran ya. Kebakaran. Pernah masuk sampai ke R4? Tidak. Tidak pernah? Belum pernah? Red area. Belum pernah? Yang lain belum pernah masuk kilang minyak? Berarti satu-satunya yang pernah masuk kilang minyak cuma saya, Pak. Di ruangan ini. Saya juga masuk R4 sampai ke dalam. Diajak tur juga. Tapi syaratnya nggak boleh keluar dari kendaraan. Kayak Begi ya. Resiko paling besarnya apa di kilang minyak itu? Api ya, kebakaran ya. Sehingga di sana petugas pemadam kebakarannya itu punya pos khusus di mana mereka memiliki beberapa truk. Dan truk di sana, truk pemadam kebakaran di sana itu harus hidup 24 jam. Nah kalau isi bensin ya tinggal ngisi aja. Itu juga kilang minyak. Jadi SOP-nya wajib hidup
dimatikan harus ada penggantinya. Kalau mati listrik. Terus kalian lihat ada menara api ya, menara terus ada apinya itu biasanya, itu harus selalu hidup. Kenapa? Tandanya proses pengolahan limbah berupa gasnya itu berjalan lancar. Kalau itu sampai mati, hujan pun nggak boleh mati. Kelar. Hujan badai juga nggak boleh mati. Gimana caranya menjaga tetap hidup? Kenapa? Itu gas beracun. Nanti kalau misalnya nggak dibakar, kan bisa menyebar. Gas metana lebih. Baik, kembali ke sini HACCP ya. Identifikasi bahaya dan tindakan pengendaliannya. HACCP diterapkan pada seluruh rantai pangan dari produk primer sampai pada konsumen akhir. Nah, sebenarnya HACCP itu bukan orang kimia pekerjaannya, ini pekerjaannya orang siapa? Orang teknik industri. Orang kimia hanya mengidentifikasi untuk pekerjaan utamanya dari rantai pangan, rantai pasok pangan, distribution chain itu harus lewat orang industri. Kita nggak apa, kita nggak tahu distribusi pangan. Baik, oke, lanjut. Penerapannya pembentukan tim HACCP, lalu deskripsi produk, identifikasi rencana penggunaan, penyusunan bahan alir, konfirmasi bahan alir, dan seterusnya. Oke, langsung aja ya. TKK, titik kritis, apa ya? Kayaknya saya lupa. Konsumen. Apa ya tadi ya TKK ya? Titik kritis apa ya? Saya lupa. Nanti lah ada nanti di bawah. Ini ya, SNI berapa? SNI berapa tadi? 0148521998 ya. Oke, ini urutan penerapan HACCP di suatu perusahaan. Yang mohon dipahami, mungkin pada waktu wawancara saya akan menanyakan. Kan usianya ada 2 kan ya? Tak perlu sama wawancara. Ini diagram alirnya. Oke, contohnya seperti ini. Jahat Oke, SNI-nya itu. sebel banget jahat. Lalu kita coba melihat yang lain. Bakal. Pedoman HACCP dari BPOM. Jadi HACCP itu cuma ada standar dan ada pedoman BPOM saja, nggak ada regulasi undang-undangnya nggak. Baik, yang pertama harus dikenali tentang HACCP itu apa? Sistem HACCP tadi. Yang kedua adalah tentang bahaya dan sumber bahaya. Bahaya dan sumber bahaya bisa dapat dari mana saja. Bahaya biologi contohnya itu, bahaya kimia contohnya itu, bahaya fisik contohnya itu. Sumber bahaya itu jenis bahaya ya, sekali lagi bedakan antara jenis bahaya dan sumber bahaya. Bahaya biologi, sumber bahaya dari mana datangnya bahaya biologi? Penggunaan bahan misal BTP atau prosesnya itu sendiri. Kalian pernah lihat gudeg kaleng? Itu prosesnya seperti apa kira-kira? Gudeg kaleng itu. Prosesnya seperti apa gudeg kaleng itu? Caranya? Gudeg terus diapakan? Masak. Kalengkan, masukkan kaleng, tutup, selesai. Steril. Itu melalui proses yang panjang itu. Gudegnya harus dipastikan dia steril. Lewat apa? Pemasakan dengan suhu tinggi. Yang kedua, kalengnya juga dipastikan steril. Bagaimana caranya? Dicuci dengan air yang Panas. suhu tinggi. Selanjutnya dimasukkan lagi. Itu dimasukkan ya. Dimasukkan si gudegnya ke dalam situ. Tutup. Apakah sudah selesai? Belum, itu harus masuk autoclave untuk sterilisasi lagi. Nah, proses seperti itu, kalau kalian pengen lihat autoclave-nya sebesar apa dan prosesnya secara lengkap seperti apa, kalian nanti bisa makan atau bisa melakukan penelitian
Gunung Kidul. Green Client. Yang punya kontaknya saya berikan kontak. Ada 2 orang teman saya di sana. Tahu autoclave nggak? Autoclave. Pernah dengar? Green Gunung Kidul. Coba Gunung Kidul coba. belum pernah banyak yang makan di sana. Padahal di sana tuh tentang pangan dan tentang obat herbal. Nah, Untuk pangan dan herbal. celaka. Iya, I know. Batan sekarang nggak punya lab ya. Kan kalau ke Batan rugi kan ya. Batan nggak punya lab di Jogja maksudnya, harus ke Serpong. Penghamilan. Kok ada sapi kayak gini? Autoclave buat Nah, titik kendali kritis. Boleh apa? oven yang bertekanan. Makanya tanya tuh kontrol, tapi kemarin kontrolnya udah di belakang. jelasin. Ini kontrol kritis. Kok nggak CALF sih? CALVE. CALVE. Baik, Kok itu sih? ini tadi sudah. Next. Sudah. Oke, kita langsung ya ke ini Nah, autoclave. Tahu? contohnya. Kayak ini. Kayak Bandang Presto. Lampiran pedoman HACCP. Karena hubungannya dengan manusia, maka lembar kontrolnya itu harus rigid dan harus padat. Semuanya itu harus tertulis. Jadi kalau kita itu punya standar, prinsip standar itu apa? Semua standar, entah itu ISO, entah itu SMI, standar itu apa prinsipnya itu? Do what you write what you do. Selesai. Lakukan apa yang kamu tulis apa yang kamu lakukan. Prinsipnya semua standar itu seperti itu. Oke, lembar kerja tim HACCP harus diisi definisi pekerjaan, job desk, harus diisi lembar kerja deskripsi produk, harus diisi bagaimana cara kita menentukan tanggal kadaluarsa. Tanyalah sama mereka di Gunung Kidul, saya nggak tahu, saya bukan orang pangan. Lembar kerja analisis bahaya. Jadi tahapan ini nanti diisi apa tahapan ini? Misal tadi gudeg kaleng ya. Berarti apa pertama? Langsung aja, skip aja cara membuat gudeg bla 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 dari apa namanya? Dari nangka muda itu, dari nangka muda diapakan, pokoknya skip udah jadi gudeg gitu ya. Nah, berarti apa pemasakan gudeg? Inputnya apa? Gudeg. Masuk. Inputnya apa inputnya? Input. Misal tahapannya pemasakan gudeg, inputnya apa? Inputnya apa inputnya? Ya bahan-bahannya. Oh, input. Apa? Nangka. Nangka. Kecap. Santan. Kecap. Satu apa? Nangka. Nangka. Yang kedua Santan. santan. Yang ketiga Kecap. apa? Kecap. Pakai kecap. Ya, yang keempat Gula. gak ada kecap, ya, gula Jawa. Oh, gula Jawa. Yang keempat Garam. garam, Gula. Sako. Sasa. bumbu-bumbu herbal ya, bawang putih dan segala macamnya, merica, Air. air. Nah itu diidentifikasi semuanya. Ada lagi yang belum disebut apa itu? Minyak. Minyak. Gas. Minyak, terus apa lagi? Gas ya. Enggak. Pakai krecek. Apa lagi? Iya. Krecek, Pak. Gak, yang belum disebut. Yang paling penting apa? Gasnya. Ya tempat masaknya pakai ketel. Panci. Iya pakai panci atau pakai wok, pakai wajan. Wok. Itu namanya bahan pendukung. Jadi ada bahan utama, ada bahan pendukung. Kan nempel kan di situ. Masa kamu masak mereka melayang? Enggak kan? Capek. Menempel kan itu. Oke. Tahap pemasakan gudeg tadi. Oke, bahaya potensialnya biologi apa? Bukan. Bakteri. Patogen. Biologi apa? Jamur. Patogen. Bakteri patogen. Yang kedua, Bisa jamuran. bakteri biasa. Yang ketiga, apa? Ya macam-macam sebutkan. Kimia.
Kimia tadi apa? Pengertian kimia tadi apa? Logam berat. Kita ke halaman 3 ya. Halaman 5. Kalau bahaya biologi itu apa? Mikroorganisme patogen maupun yang tidak patogen ya. Pertama yang dapat hidup di kondisi aerob dan anaerob, terutama di kondisi anaerob dan dapat tahan terhadap suhu proses dan suhu di suhu penyimpanan. Kalau bahaya kimia apa? Bahaya kimia? Logam berat, Residu, pestisida, obat haram, dan BTP. Kalau bahaya fisik, obat haram. kaca, duri, dan Obat hewan. Berarti kalau dalam pemasakan gudeg tadi bahaya kimianya apa? Apa? Logam. Bisa logam pancinya. Keracunan. Pancinya bisa pakai logam nggak? Panci. Ya cairan pembersih, terus habis itu apa lagi? Pancinya. Logam yang bisa. Airnya. Airnya? Mengandung Pencemaran. Mengandung Logam berat. Logam berat. Mengandung Oh, logam. logam berat di air. Ya boleh. Terus apa lagi? Pestisida, terus apa lagi? Apa itu? Obat hewan nggak mungkin. Apa Apa ya lagi? bahan-bahan? BTP-nya, BTP tadi apa itu maksud? Bahan tambahan. Apa? Bahan pangan itu ada definisinya ya. Apa emang? Kita cek. Apa aja dari bahan? Bahan tambahan pangan ya. Tadi tambahannya Gula, garam, gula. gula. Itu ada definisinya. Nih. Penguat rasa, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Warna. Warna. Kalau penguat rasa mungkin Ya kadang-kadang ada, kan. kadang-kadang enggak. Siapa tahu gulanya nggak berwarna banget. Jadi BTP itu ada pemanis, penguat rasa, pengental, pewarna gitu ya. Kok nggak ada pengawet? Ini Gemini yang jawab ya, nanti silakan kalian cari sendiri. Tapi ini bukan bahan Konspirasi, saya, tak? saya akan bahas Konspirasi. bahan-bahan. Karena emang boleh pakai pengawet. Oke, Nggak boleh. peluangnya Bisa bagaimana? gitu. Bahaya biologinya kira-kira peluangnya rendah, medium, tinggi? Oh, tinggi artinya tempatmu nggak layak untuk produksi. Rendah. Medium. Itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya tinggi berarti tempatmu nggak layak untuk produksi. Keparahan. Harus dibayangkan kalau orang makan gudeg yang mengandung bakteri patogen, parahnya itu apakah menyebabkan kematian? Nggak. Keracunan. Enggak. Kalau menyebabkan kematian jawab high. High. Kalau nggak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan cedera serius, jawab Medium. 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 Cedera serius nggak? Iya. Jadi kan diare lama bisa. Pernah nggak kalian diare 1 minggu penuh? Pernah. Terus keluar itu cairan kayak keran terbuka itu. Pernah. Pernah? Pernah. Pernah aku gara-gara makan nasi goreng. Nasi Kayak goreng. Livi. Nasi goreng ini, nasi goreng beku frozen. Terus di ini microwave. Sebelum magang. Terus gue dirawat. Oke. Besoknya magang. Baik, ini Pantesan contohnya ini ya, contohnya seperti Ya ini. Sila kok kamu yang bikin di itu. Iya. Itu sebelum magang. Besoknya magang gue pulang. Udah pulang sih. Kenapa dia jawab high? Kenapa dia jawab high? Kenapa Karena- dia jawab high? Karena serius. Karena disapa kalu, bukan? Karena menyebabkan kematian meren. Kenapa dia jawab high di sini? Justifikasinya. Kan justifikasi. Kenapa? Kenapa? Baik. Dia Karena- bahannya apa? Inputnya apa? Daging. Daging mentah. Makan beku. Matang. Kenapa dia jawab H? Banyak sih. Oke, daging sapi dadu matang beku itu sudah diolah atau belum? Sudah. Sudah ya. Oke, yang olah perusahaan ini atau perusahaan lain? Lain. Itu di luar kendali dia. Ya. Oh. Karena di luar kendali dia, maka tetap dijawab H. Ya, paham ya? Kalau tadi saya bilang M, kok ini kok di sini contohnya H ya? Karena itu di luar kendalinya dia. Dia nggak bisa kontrol, sehingga tetap ditulis H. Mereka nggak bisa kontrol produksinya, mereka nggak bisa kontrol transportasinya, mereka nggak bisa kontrol tangan pekerjanya itu steril atau enggak. Karena apa?
Walaupun tingkat penerimaannya negatif, tapi tetap karena dia itu pengolahannya di luar dari industrinya ini, maka tetap ditulis H. Signifikan dong, kalau H jelas signifikan. Signifikansi efeknya. Apakah kemudian H itu menunjukkan dia bahaya? Enggak. Kalau ditulis H, berarti kontrolnya harus ketat. Makanya ini tindakan pengendalian apa? Ukur dan catat suhu bahan datang. Sebenarnya selalu ukur dan catat suhu bahan datang. Sebenarnya kayak harusnya seperti itu. Selalu ukur dan catat suhu bahan datang. Kenapa? Karena potensinya H. Periksa integritas kemasan. Ketika dia masuk H di luar kendali industri tersebut, maka apa? Kontrolnya harus lebih tinggi. Harus hati-hati. Yang kedua, daging sapi dadu matang beku. Kimia, residu antibiotik dan pestisida. Oke, tidak terdeteksi ya. Kenapa dijawab L dan M? L itu apa lo? Kenapa dijawab L dan M? Karena udah diuji. Karena kenapa? Karena diuji. Betul. Ya, karena satu, Diuji tuh. yang namanya antibiotik itu normal nggak untuk sapi? Enggak. Normal nggak untuk sapi? Antibiotik Belum pernah normal. pelihara sapi. Normal gak sih? Kalau dia sakit Sapi kalau sakit itu menyusahkan tuh. tuh kan normal. Kucing aja menyusahkan tuh, kucing. Kucing opname, kucing saya opname 5 hari, habisnya 1,4. Setelah dari opname itu yang kami tahu kalau kalau kucing itu sakit ya, tindakan pertamanya apa? Paksa dia makan. Pakai Suntikan. sirih itu, paksa dia makan pakai sirih.